Hai guys, di video kali ini aku bakal sharing tentang pengalaman kecelakaan aku kemarin, dimana perjuanganku jalanin semua proses hingga akhirnya aku jadi kayak gini lagi. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Jadi kalau kalian lihat muka aku yang dulu tuh beda banget sama yang muka sekarang. Yang ini kalau kalian lihat, nanti aku kasih di sini fotonya. Terus bisa jadi kayak gini itu gara-gara kecelakaan. Jadi tanggal 9 September 2019 itu kan hari olahraga nasional. Di sekolahku tuh jam kos, cuma ada lomba-lomba dan itu tuh OSIS mengadakan untuk guru. Jadi siswa-siswanya kan nganggur. Jadi aku waktu itu tuh rencana bertiga sama teman aku, Azra, Najma, bertiga sama aku. Jadi mereka itu sahabatan sama aku, tapi tuh kita tuh beda kelas di SMA ini. Tapi kita tuh beda kelas, mereka kelas IPS sedangkan aku IPA. Tapi kita tuh ya sahabatan gitu. Terus waktu di hari olahraga pergi lah ke Kopi Merapi kali urang bolos, ya ampun kayaknya ini korma deh. So habis itu kita kesana nih aman, si Najma ngajak pacarnya si Yan buat jagain kita kan, juga kalau ada apa-apa. Habis itu kita jalan nih naik motor, aku boncengan sama Azra, Najma bawa motor sama Raras teman kelasku, dia juga ikut kan. Habis itu sama Mas Ian ini bawa motor sendiri. Terus kita jalan ke Kopi Merapi. Sampai sana tuh kayak fan-fan aja, kita ketawa-ketawa, terus foto-foto, cerita-cerita. Nah, ketika pulang dari situ tuh aku cuma inget kita naik motor, terus bayar parkir ke tukang parkir, terus bilang, kita pulang dulu ya Pak, hati-hati. Habis itu, terus sampai situ aku udah gak inget belas kejadiannya kayak gimana. Yang inget si Azra, dia akan boncengan sama aku. Nah itu katanya kita pulang, terus kita tuh eyel-eyelan, jalannya tuh belok kanan atau lurus, dan aku ngeyel ke kanan. Jalannya tuh ke kanan, soalnya waktu itu kita ngandalin otak kita, tanpa Google Maps, sok-sokan banget sumpah. Habis itu, ya udah terus aku belok kanan sama Azra, si Azra benerin rambut, katanya dia nyopot helmnya, terus benerin rambut di kejadian kecelakaan itu. Terus Azra inget banget, aku tuh katanya nyetir naik motor kan normalnya gini, nah sedangkan aku tuh tangan kanan yang bagian gas nyetelnya gini, bukan karena kepanasan atau kenapa, aku juga nggak habis pikir. Habis itu terus kaki aku yang kanan aku benerin sepatu, tangan kiri aku buat benerin sepatu, kakiku naik. Terus katanya habis itu udah nggak inget lagi. Terus kalau dicerita polisinya itu tuh aku kehilangan kendali, jatuh dari trotoar ke jalan pasir biasa. Terus karena nggak bisa ngendaliin stangnya, auto ke gas, terus aku nabrak tiang baleho yang gede katanya gitu. Ya ampun, tiang baleho diem aja, aku peluk, aku tabrak, kasihan banget. Habis itu udah toh, setelah itu udah nggak bisa ingat apa-apa. Kalau diceritain si Raras lewat tuh bilang, itu apa rame-rame, terus ngeliat ternyata aku sama Azra kecelakaan, jatuh, posisinya helm aku pecah, terus dicopot langsungan. Si Raras nampaknya aku, si Najma nganu Azra, terus langsung manggil ambulans, polisi mereka. Terus si Najma dampingin aku, terus si Raras dampingin aku di mobil polisi, sedangkan di sana kan gak ada ambulan apa gitu ya. Gak tahu kenapa, mungkin karena situasinya juga gawat, terus langsung mobil adanya mungkin ke polisi. Terus katanya langsung lah dibawa ke rumah sakit Panti Nugroho yang di Kaliurang. Terus waktu di Panti Nugroho katanya itu kalau si Azra bisa ditanganin, dia dijahit bagian kepala sini, terus ini laser-laser, pokoknya bekas lukanya di sini aku kurang tahu. Habis itu sedangkan aku Panti Nugroho ini nggak bisa nanganin aku karena akunya parah banget, bener-bener kayak darah semua. Habis itu akhirnya aku dilariin ke Bethesda, langsung masuk ICU, soalnya mau ke Panti Rapih penuh, terus mau ke Sarjito juga penuh. Pokoknya aku tuh dari Sarjito tuh harus masuk rumah sakit yang tingkat berapa ya itu tuh, pokoknya rumah sakit yang bisa ngatasi aku tuh cuma itu, Panti Rapih, Sarjito sama Bethesda. Akhirnya karena Panti Rapih sama Sarjito penuh, akhirnya aku masuk Bethesda. Habis itu di sana langsung masuk ICU. Aku belum sadar juga ketika dipindahin ke Bethesda, aku koma selama 3 hari, dan aku tuh nggak sadar diri tuh katanya semingguan lebih ada, kata kakak aku. Habis itu ya udah, habis itu setelah itu ya ampun aku banyak banget ngomong habis itu habis itu lagi. setelah itu tuh terus apa yang aku rasain ketika pertama kali bangun itu tuh, aku tuh ngerasa kayak bangun tidur, aku ngerasa tuh kita pulang dari Kaliurang udah gak keinget perjalanannya gimana, terus tiba-tiba aku udah bangun tidur aja dari kasur, dari rumah. Terus aku bangun-bangun kayak mimpi, tapi terus kok di rumah sakit, kok aku sendirian, kok tangan aku diinfus, tapi kok mimpi kok rasanya kayak nyata. Terus aku manggil Kak, Pah, langsung mereka datang, Foni udah bangun, mereka seneng banget gitu. Terus udah aku cuma inget di bagian situ. Terus siapa aja yang ngunjungin aku di rumah sakit, seberapa banyak, dan di situ tuh waktu aku dirawat di rumah sakit aku bener-bener ingatanku tuh kayak susah banget buat nginget. Aku tuh dalam hati waktu di rumah sakit bilang, ya ampun aku sakit gini, jatuh gini, kok gak ada banget yang peduli aku. Sahabat aku mana, si Debbie, sahabat aku mana, Ratna, teman-teman aku, masa gak ada yang peduli datang sama aku ketika kayak gini, Cici Najma mana. Terus aku tuh nangis di rumah sakit sendirian, dan padahal kenyataannya aku diceritain papa sama kakak aku sama mimi aku, ceritain kalau yang jenguk aku tuh bahkan banyak banget, sampai
rumah sakit pada nunggu di luar-luar, sampai dokter tuh bilang pasiennya eh, gak boleh dijenguk dulu ya, soalnya butuh istirahat, karena saking banyaknya setiap hari yang jenguk aku. Dan aku tuh masih bener-bener kayak gak nyangka, hah masa sih banyak. Terus tapi teman-teman aku tuh buat story nunjukin foto, kayak megang tangan aku, dan bener-bener tuh aku lupa ingatan gitu loh. Terus dikasih tahu dokter kalau aku tuh emang amnesia ringan dari kecelakaan itu. Soalnya kan bener-bener muka aku tuh retak, kalian tahu puzzle, nah itu tuh tulang aku tuh udah kayak retakan gitu, sedangkan udah nggak bisa disusun lagi. Maka sama dokter itu diganti titanium, jadi muka aku nih udah setengah tuh titanium semua, tulang tuh paling cuma bagian sini. Dan kalau kejeduk rasanya tuh kayak kalian tahu besi langsung semuanya nyebar, kayak nyerinya gitu. Habis itu terus aku di sini ku retak, kok retak, patah nih di laser itu, aku patah tulang aku sini. Bener-bener aku waktu tahu patah tuh aku langsung, pertanyaan pertama yang aku sampein ke dokter, dok aku bisa ngedance gak, bisa basket gak? Terus dokter bilang ya nggak boleh kok ya, orang kena air kena hujan aja kau belum boleh, kau belum pulih gini-gini. Aku langsung nangis, karena kan sebelum aku kecelakaan aku suka banget dance, sama hobi aja basket sih, kurang serius tapi kayak suka aja main basket gitu. Habis itu dah, terus aku nangis-nangis, terus akhirnya ya udah ditenangin, gak apa-apa ntar bisa pulih lama-lama, nunggu paling nggak setahun 2 tahun. Aku langsung setelah lulus SMA, ya ampun masa SMA aku sedih banget dah tau. Terus aku mulai belajar jalan, mulai belajar pipis di kamar mandi, nggak di pampers. Habis itu terus aku itu karena kecelakaan itu rahang aku juga patah. Nanti aku tunjukin fotonya ke kalian, kayak gimana kayak gimana hmm, penampakanku ketika waktu kecelakaan. Foto berikut aja nih. Nah di sini tuh aku tuh kayak nggak nyangka, ya ampun. Dan pertama kali waktu aku ke kamar mandi kan di sini ada kaca cermin gitu kan, aku jalan terus aku ngeliat diri aku sendiri. Waktu itu pertama kali belajar jalan kan, soalnya aku ngeliat, aku langsung pingsan gara-gara mungkin kaget banget sama muka aku, soalnya beda banget sama muka aku yang lama. Ini muka aku yang lama kan, nah sedangkan sekarang yang waktu kecelakaan jadi kayak gini, kayak beda banget. Abis itu terus ditenangin, gak apa-apa, setelah bangun dari pingsan ditenangin, dijelasin semuanya proses, ntar bisa kembali lagi sedikit-sedikit. Abis itu terus ya udah kayak gitu. Setelah belajar jalan terus aku finally boleh pulang setelah 17 hari dirawat di rumah, di kamar biasa. Habis itu terus foto sama suster-susternya, karena saking taunya ini kamar pasien yang berapa lama. Habis itu banyak yang ngunjungin, jadi susternya akrab sama aku, kenalan juga. Habis itu kayak ini fotonya, aku foto sama suster-susternya, beda banget kan muka aku waktu keluar dari rumah sakit, itu beda banget sumpah. Habis itu saya itu pulang, terus aku di rumah terus dokter soalnya ngelarang belum boleh sekolah dulu, sedangkan aku tuh orangnya tuh susah diem, kayak aduh ngapain sih di rumah, bosan banget. Jadi di rumah aku ya cuma tidur makan dan aduh. Terus akhirnya terus aku tidur lagi, terus setiap pup selalu ditemenin, apa-apa didampingin sama kakak sama papa. Dari situ sih aku langsung ngerasain keluarga aku bener-bener sayang banget sama aku, takut kehilangan. Terus Kak Fani cerita tentang waktu aku di rumah sakit, masak aku aja kan rahangnya patah, belum boleh, gak bisa makan apa-apa kan. Orang maam anggur dikupas, tinggal dalamnya yang empuk putih itu dimaem aja, masa gusi aku berdarah langsung kan. Terus Kak Fani cerita udah puji Tuhan banget gigi aku nggak copot semua. Terus Kak Fani cerita masa tiba-tiba aku bangun tidur bilang, kak beliin daging sapi, kak aku mau steak, kak aku mau cumi-cumi, mau takoyaki. Kayak aku mikir kok bisa gitu loh. Abis itu terus Kak Fani waktu itu juga cuma bilang iya iya aja, soalnya diceritain aku tuh waktu di rumah sakit selama tidur, terus bangun ngomong apa gitu, terus tidur bangun lagi lupa orang. Bahkan kan mama aku udah meninggal, udah almarhum. Aku tuh cerita ke Kak Fadi, cerita ke aku bilang kalau aku tuh nanya, kak mama mana, kak mama kok nggak nungguin aku di sini. Terus Kak Fani katanya nangis, terus terus aku tidur, terus bangun lagi, kak mama meninggal gara-gara aku po, kak mama meninggal waktu aku sakit gini po. Terus aku tidur pingsan lagi, nanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Kayak ya emang mungkin efek amnesia itu. Dan karena kejadian ini tuh hubungan aku sama kakakku juga semakin deket. Yang biasanya cuma jauh-jauhan, ngomong cuma seperlunya, dia sibuk sama pekerjaannya, sama kuliah, sama pacar.
waktu sebelum kecelakaan tuh aku tuh bener-bener merasa kesepian banget, semuanya pada sibuk sama dunianya kayak pekerjaan. Makanya aku tuh cari kesibukan juga di sekolah, dari OSIS, event, dan semuanya aku ambil karena demi mencari kegiatan untuk ngelupain rasa sepi itu. Sebenarnya itu kayaknya perasaanku aja, karena aku nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain, terus mereka pada kerja, mereka fokus sama karirnya, sedangkan aku kan juga belum umurnya kan, masih 16 tahun boy. Abis itu tapi ya perlahan-perlahan proses gitu. Terus setelah itu aku kontrol terus. Nah, waktu aku kontrol di THT itu tuh aku bener-bener gak bisa bau. Terus dokter bilang, dokter belum ada ngasih tahu aku apa ini aku emang gak bisa bau sampai selamanya atau gimana. Itu dokternya gak ngomong, dan aku tuh bodohnya juga gak nanya. Dan sampai sekarang kan kontrolnya kepotong gara-gara corona, jadi rumah sakit ngefokusin buat yang pasien gawat darurat kan. Terus juga waktu kontrol gigi mulut aku yang dulu kan rahang aku patah, itu tuh dokter bilang mulut aku harus dikunci. Nah, ini di perjuangan dimana aku langsung nangis-nangisan. Semua perjuangan dari aku kecelakaan sampai itu paling sakit sih ini sih. Berat aku sebelum kecelakaan tuh 52, setelah kecelakaan tuh 48. Terus setelah gigi dikunci ini berat aku turun drastis 43 men. Habis itu ya udah dikunci setiap setiap pertemuan, setiap kontrol, kayak aku tuh bahkan seminggu sekali kan kontrolnya dokter buat ngecek giginya, dibersihin, terus dikawatin. Itu ya bentukannya kayak behel sih, kayak gini. Nah, kayak behel tapi bukan behel, kawat. Dan waktu dipasang itu bener-bener nahan nangis, kayak gak bisa teriak tapi tuh kayak nangis doang gitu loh. Dan itu tuh yang dipasang di kawatnya, yang ditusuk itu tuh bukan sela-sela gigi sini, tapi tuh di gusinya, di atas sini. Kayak fuck man, sakit banget. Dan setiap dikencengin itu giginya tambah keraket. Itu tuh katanya gunanya buat aku bisa maem lagi dengan normal, nggak perlu maem bubur. Soalnya pulang dari rumah sakit tuh aku nggak boleh maem nasi gitu, harus bubur bener-bener cair. Kalau jadi ya aku setiap hari tuh maemnya bubur. Kayak ya ampun, pengen banget maem enak, daging kayak apa, kayak terus bubur, terus bubur cuma dikasih kuah biar ada rasanya gitu doang. Terus kayak capek. Abis itu akhirnya ya mau nggak mau harus terima kunci gigi ini, kunci rahang ini. Rahangku yang kanan kan sini patah, jadi kayak buat mangap itu aku juga nggak bisa gede-gede lebar-lebar gitu loh, nggak bisa lebarnya, paling cuma segitu doang. Habis itu ya udah terus dikawat, terus aku gini terus, ngomong juga kayak gini, terus aku nggak maem selama gigi dikunci ini. Aku dikunci selama 3 bulan. Soalnya kan aku patah cuma sebelah, rahang sebelah. Kalau dua-duanya 6 bulan, tapi untungnya aku juga cuma sebelah. Terus selama 3 bulan itu aku blas gak maem apa-apa, cuma minum, mentok pun jus. Untung banget, puji Tuhan, Tuhan ngasih aku king soul di sini. Jadi kan karena gini loh, setidaknya ada bolongan masa aku nyempitin sedotan di sini, terus disedotnya jadinya gampang. Kalau ini tuh kayak susah banget, netes bleber. Habis itu jadi aku punya punya sedotan, setiap hari minum susu, setiap lapar minum susu doang atau jus, udah nggak bisa minum apa-apa. Energi nyangkut semua di kawat. Dan sikat giginya itu kan juga perlu tetap pakai sikat gigi biasa. Aku pakai sikat gigi anak kecil bayi gitu, kayak perlu pelan-pelan banget, kayak dan sakitnya itu setiap lihat orang makan, pergi sama keluarga, terus yang lain makan, aku cuma minum teh, cuma minum susu, tuh kayak sakit banget gitu loh. Ya ampun, jangan nangis.
kayak inget banget perjuangannya. Sangat yang membuatku, ya ampun muka aku bulat banget. Padahal gini-gini beratku 46 boy. Tapi pipinya bulat karena bengkak. Gak bisa banget. Susah banget. Nanti malam mau jam 10 jam 11 pasti masih ditemenin. Sakit banget, saya stop. Terus akhirnya ya pelan-pelan aku kudu nerima kalau ya ini demi perjuangan supaya aku biar bisa makan enak, puas. Terus aku akhirnya gara-gara gigi dikunci itu aku sampai ngelis mau makan apa aja setelah setelah gigi dikunci ini, udah ngelis mau makan apa aja, mau makan di mana, buaya banget. Terus akhirnya ya sudah terbayarkan. Terus akhirnya aku juga bisa mangap lebih lebar. Terus selama di rumah itu aku juga belajar terapi muka, karena waktu kemarin pulang dari rumah sakit tuh bener-bener muka aku tuh miring karena katanya sarafku yang sini tuh lemah. Jadi aku juga senyum cuma bisa gini yang sini tuh tutup diam. Terus akhirnya aku aku terapi sendiri, aku samping-sampingin, terus mulut tak gini-giniin berapa kali tiap hari gitu loh, rutin, biar semuanya juga kembali. Terus pelan-pelan ya udah sarafnya mulai normal lagi itu. Terus dari kejadian ini aku juga belajar mana yang benar-benar teman, mana yang benar-benar sahabat sama yang bukan, mana memang benar-benar tulus sama yang bukan. Karena udah beda, udah nggak secantik dulu, secantik tipenya dia. Terus dari itu terus teman-teman aku juga mana yang selalu ada di samping aku, mana yang nggak jijik sama aku. Terus kan karena setelah aku beberapa kali kontrol, setelah dokter udah ngizinin sekolah tapi nggak boleh ikut olahraga, nggak boleh ikut upacara, terlalu kena panas, mungkin karena efek titaniumnya. Terus aku pusing atau gimana, karena aku pernah nyoba ikut upacara karena aku ngeyel, tau sendiri aku orangnya, karena aku orangnya tuh bandel. Habis itu nyoba pingsan, pusing kayak gitulah, habis itu sesek lah, dan gampang sesek sih setelah itu ya kayak gitu. Sakitnya ya lama-lama mulai pulih. Terus teman-teman aku Azra, Najma, ya walaupun mereka udah ngerasain gimana jatuhnya bareng aku, gimana balanya aku, tapi mereka masih terus selalu ada di samping aku waktu setelah kecelakaan kemarin, nemenin aku di sekolah. Terus juga dokter ngasih tahu karena aku amnesia ringan, terus kalau misalnya kepalanya udah nggak kuat mikir, udah sakit banget, udah stop, pulang. Ya udah, ya bener ternyata yang aku alamin waktu di sekolah. Waktu awal-awal aku masuk sekolah aku juga kayak cuma ikut pelajaran bentar terus pulang, tiba-tiba pusing, pulang, ya udah kayak gitu terus. Tapi guru juga udah maklumin. Kayak aku tuh bener-bener waktu awal masuk sekolah tuh kayak lupa tuh, ini sekolah aku tuh kayak waktu pertama kali masuk sekolah aku bentukannya kayak gimana ya, bener-bener lupa. Habis itu terus waktu masuk, guru Eva nih udah balik, guru-guru banyak banget gitu sama kakak kelasnya, bahkan aku gak kenal kayak. Terus temenku bilang, ya iyalah semua orang tahu kali Van kamu kecelakaan bahkan koma gitu, langsung pada nanyakin aku. Terus aku bilang, aku nggak tahu, kamu gak bisa inget semuanya Blas, kayak sedih banget. Kalau aku tahu ya aku juga bisa cerita, biasanya aku gak bisa. Habis itu ya udah deh, terus aku cerita ya sesuai apa yang dikasih tahu kakakku, dikasih tahu Azra, nanti jalan ceritanya kayak gimana. Habis itu terus waktu awal aku ketemu guru-guru, Mbak Foni udah masuk sekolah ya. Habis itu terus aku cuma iya Bu. Terus aku tuh mikir setelah salim sama gurunya itu, aku mikir, duh ini guru siapa ya, guru apa ya, plus kayak saya inget padahal itu aku terus, tapi aku tuh dalam hati tuh ngerasa kayak deket gitu loh sama gurunya itu. Terus aku langsung
baru itu kan aku salimnya pas masuk sekolah, pas awal, jadi jam 7 pagi. Terus pas pulang sekolah jam 4 aku baru inget, oh iya itu guru bahasa Indonesia aku kelas 10 dulu, Bu Tuti yang deket banget sama aku. Baru inget kayak gitu, kayak jangkanya tuh butuh waktu panjang buat pemulihan ingatanku, terus lama-lama ingat. Tapi kayak sesuatu yang bener-bener penting yang aku tetap ingat, kayak keluarga, ini papa, ini kakakku, Kak Fani, papa, namanya siapa aku ya ingat. Habis itu ya udah perlahan-perlahan semuanya pulih balik. Terus aku bandel ikut dance lagi. Terus ya udah. Tapi awal-awal aja sakit, terus lama-lama gerak nggak apa-apa. Terus aku belum sempet sih kontrol ortopedi lagi. Baru sekali doang, cuma dibilang boleh gerak banyak tapi kalau udah sakit jangan dipaksain. Ya udah aku buat gerak dance, tapi ya sampai sekarang udah bisa balik lagi dance, udah nggak apa-apa. Seneng banget. Tapi kalau basket aku masih belum berani karena bola kalau kena sini mak pling, nangis tambah patah ya sobat ya. Pennya ini aja aku masih takut, belum dicopot. Sampai batuk. Habis itu perjalanan aku pokoknya dari aku September, November, kelas 11 ku tuh kayak aku cuma masuk Agustus. September kan aku kecelakaan, November akhir aku masuk, Desember itu pun setengah kepotong aku sekolah. Terus Januari masuk, Februari masuk, Maret study tour, pulang study tour langsung corona. Jadi aku sekolah kelas 11 ini cuma 5 bulan boy. Padahal masa-masa paling SMA indah tuh biasanya kelas 11. Sakit kayak berdarah. Jadi ya udah. Terus perjalanan aku itu dari pulang dari rumah sakit November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini Mei. Selama 7 bulan hasilnya kayak gini dari yang kecelakaan tadi. Terus ya jadi waktu pertama kali muka berubah, terus aku mau aktif Instagram lagi tuh kayak insecure banget. Sebelumnya kan aku ikut model, ikutin semuanya, kayak langsung semua karir aku tuh hancur. Yang aku suka, basket gak bisa, dance gak bisa, modeling gak bisa, kayak aku tuh ngerasa tuh kayak gak guna gitu loh. Setelah kecelakaan ini tuh aku ngerasa kayak udah gak bisa ngapa-ngapain. Terus tapi aku berusaha terus, oke, aku harus bisa gini, aku harus bisa. Aku coba pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan akhirnya ya bisa lagi. Karena kalau di dunia modeling itu kan orangnya cantik-cantik, tinggi-tinggi, mulus, banyak banget saingannya, ketat. Sedangkan aku bekas laser jahitan, jadi ya aku tuh kayak mau balik lagi. Ya walaupun bisa ditutupin make up, tapi tetap ya dalam hati tuh kayak insecure banget gitu loh. Terus aktif di IG juga kayak masih takut sama orang-orang, ih kok mukanya beda, ih kok jelek. Setelah kejadiannya aku malah jadi lebih aktif masak, karena cuma bisa itu yang aku lakuin di rumah. Terus bantu-bantu rumah, ya semua butuh proses. Jadi buat kalian yang pernah jatuh, punya luka apa-apa, luka itu bakal pulih perlahan-perlahan. Jadi jangan sampai karena satu luka itu kalian langsung jadi siput yang dalam tempurung. Kalian harus keluar pelan-pelan. Habis itu buktiin kalau kalian itu bisa, kalau semuanya tuh bisa, kalau kalian bisa percaya diri. Pokoknya faktor yang mendukung biar kalian gak takut itu pertama keluarga, dukungan keluarga tuh penting banget. Terus kedua orang-orang sekitar, karena kayak media sosial itu tuh faktor penting banget yang bikin kita semakin down atau percaya diri. Dan teman-teman aku pun juga dukung, ayo Fon, udah cantik lagi, udah baik lagi, cepet banget. Sebenarnya ya dibalik itu tuh ya sakit banget, aku nangis hampir setiap hari gara-gara muka aku. Habis itu terus akhirnya aku tumbuhin dari diri aku kalau ayo Fon, kamu bisa bangkit, buktiin sama mereka kalau kamu tuh bisa cantik lagi, bisa pulih lagi, walau nggak secantik dulu, tapi ya ini kamu yang di dalam tetap Fon yang lama.
nggak berubah sama sekali. Jadi ya sekian dari pengalaman aku, semoga bermanfaat buat kalian supaya nggak takut-takut lagi. Terus buat naik motor hati-hati, nggak usah ceniningan, nggak usah sok-sokan kayak aku. Terus ya yang pasti banyakin berdoa sama Tuhan, karena waktu kemarin kecelakaan itu semuanya tuh ya aku serahin ke Tuhan. Aku percaya sama Tuhan bisa mulihin aku lagi. Orang waktu aku kecelakaan itu sehari sebelum aku kecelakaan di tempat yang sama itu tuh ada anak debri itu apa ya, itu tuh juga kecelakaan di situ, meninggal sehari setelah aku kecelakaan. Itu juga ada yang kecelakaan di tempat situ, anak adiknya Boy William ya kalau nggak salah, itu tuh juga meninggal. Habis itu kayak aku tuh kayak bersyukur banget, ya ampun Tuhan itu emang sungguh baik, kayak mujizat gitu loh dikasih ke aku masih bisa balik lagi, pulih lagi. Kayak dari situ tuh aku jadiin patokan kalau kesempatan ini tuh langkah Tuhan nyelamatin aku dari gak ada itu tuh, karena Tuhan pengen aku belajar dari pengalaman, karena Tuhan pengen aku bangkit lagi, karena Tuhan pengen aku menebus semua kesalahan-kesalahan aku. Terus akhirnya ya gitu, akhirnya aku bangkit lagi, semangat lagi. Karena yang kejadian dari itu tuh nggak semua orang bisa ngerasain apa yang aku alamin. Maksudnya gak semua orang punya kesempatan yang bisa aku alamin. Padahal dokter udah bilang saraf aku tuh udah dikit lagi udah kayak karet kendut, udah kayak mau putus gitu tuh. Kalau udah sedikit lagi banter dikit aja itu katanya aku ya udah nggak ada. Tapi untungnya Tuhan nyelamatin aku, Tuhan nyelamatin Foni, Tuhan nyelamatin teman aku yang aku boncengin. Karena di posisi kayak itu aku yang nyetir, dia yang boncengin. Jadi waktu aku kecelakaan juga aku tuh kayak ngerasa bersalah banget, kenapa sih aku bawa si Azra ini, kenapa sih aku juga ngajak dia kecelakaan. Tapi dia belas gak ada dendam sama aku. Kayak bersyukur banget punya teman-teman yang bisa nerima diri aku apa adanya, bisa saling support, saling dukung, susah bareng, senang bareng, sakit bareng bahkan. Oke, sekian dari aku. Makasih udah nonton videonya sampai selesai. See you on next my video. Bye bye.